Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dengan NIM 2137005. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas TS dari PBO, yaitu menjelaskan konsep PBO berupa inheritance, constructor, encapsulations, overloading, overriding, abstract, dan abstract. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apa itu PBO. Nah, PBO itu adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek, di mana setiap objek memiliki data dan metode untuk memanipulasi data tersebut. Nah, PBO yang pertama yang kita bahas ialah inheritance. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu inheritance, yaitu konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain yang sudah ada sebelumnya. Nah, baiklah, berikut adalah contoh yang sudah saya bikin. Yang pertama kita bikin package baru ya, inheritance. Oke, selanjutnya kita bikin kelas baru dengan nama kelas karyawan. Nah, setelah kita bikin kelas karyawan, kita masukkan source code berupa public kelas karyawan dengan string NIP, nama dan jenis kelamin, serta dua buah metode, yaitu masuk kerja dan beri nama string nama. Nah, selanjutnya kita bikin kelas baru dengan nama kelas dosen. Nah, berikut. Kelas karyawan akan diwariskan ke kelas dosen. Dalam source code untuk membuat pewarisan digunakan keyword extend ketika menuliskan deklarasi kelas. Nah, berikut contohnya. Kita bikin extend untuk menuliskan deklarasi kelas. Nah, setelah itu kita bikin kelas baru dengan nama main class. Kelas dosen akan mewarisi atribut NIP, nama dan jenis kelamin yang dimiliki oleh kelas karyawan. Begitu pula dengan metode masuk kerja dan beri nama yang ada di kelas karyawan akan diwariskan pula oleh kelas dosen. Ketika kelas dosen dibuat objeknya, objek dosen dapat menggunakan atribut-atribut dan metode-metode yang dimiliki oleh kelas induk atau kelas karyawan. Misalnya di sini dosen dapat menggunakan metode masuk kerja yang dideklarasi di kelas karyawan. Hasil ketika program dijalankan adalah muncul tulisan masuk kerja, hasil eksekusi metode masuk kerja di superclass atau kelas karyawan. Berikut hasilnya jika kita run masuk kerja. Baiklah, materi selanjutnya ialah tentang metode konstruktor. Nah, metode konstruktor ini ialah yang pertama kali dijalankan pada saat sebuah objek pertama kali diciptakan, yang dimana syarat penulisan metode konstruktor ini harus sama dengan nama kelas yang dinaungi. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialis atau mempersiapkan data untuk objek. Nah, di sini saya sudah membuat kelas baru dengan nama luas segitiga. Oke. Nah, di sini kita akan mengisi source code pada kelas segitiga dengan isian, yaitu ada alas, tinggi, luas, dan beberapa rumus. Nah, setelah itu kita membuat GUI untuk menampilkan hasil dari source code berikut. Nah, yang pertama kita mendesain GUI dengan seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita membuat properti pada text field dengan mengganti namanya, yang awalnya dari text field 1 kita ubah jadi txt alas. Terus di bawahnya juga kita ubah menjadi txt tinggi. Luas segitiga juga kita ganti change variabelnya menjadi txt hasil. Nah, pada button ini kita change menjadi data and process. Nah, setelah semuanya selesai diisi properti,
Nah, selanjutnya kita double klik pada proses atau klik kanan event, action, dan action information. Nah, setelah kita klik bagian action pada button proses, kita masukkan source code yang mana untuk mencari hasil dari kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, berikut source code-nya. Nah, setelah itu kita running. Nah, sehingga hasilnya akan keluar GUI yang sudah kita desain tadi seperti ini. Terus tinggal kita input delay. Nah, setelah kita klik proses, maka luas segitiga ada ataupun hasil pada text field akan menampilkan hasil. Nah, kita masuk ke materi enkapsulasi atau encapsulation. Nah, encapsulation ini ialah proses pemaketan objek beserta metodenya untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pemakai atau objek lainnya. Inti dari encapsulation atau pengapsulan adalah ketidaktahuan apa yang ada di dalam suatu objek dan bagaimana pengimplementasiannya. Yang dibutuhkan hanyalah apa kegunaan, bagaimana cara memakainya, dan apa yang akan terjadi. Nah, beberapa fungsi dari encapsulation ialah: satu, menyembunyikan suatu kerumitan pada metode. Yang kedua, meningkatkan keamanan pada atribut dan metode. Nah, dengan encapsulation ini, programmer akan dibatasi dalam mengakses suatu atribut yang dimiliki oleh suatu kelas. Kemudian, ini ditunjukkan untuk mendapatkan desain suatu software yang baik dan untuk keamanan software itu sendiri. Nah, salah satu implementasi dari encapsulation adalah adanya setter dan getter untuk suatu atribut dalam suatu kelas. Jika pada suatu kelas terdapat atribut A dan B, maka terdapat metode setA, getA, dan setB, getB. Bentuk lain dari encapsulation adalah memasukkan nilai atribut dengan menggunakan konstruktor. Nah, berikut beberapa contoh yang telah saya buat. Pertama, kita membuat kelas dengan nama balok. Nah, setelah kita buat kelas dengan nama balok, lalu kita masukkan source code-nya dengan berikut, yaitu memasukkan void yang set panjang dan get panjang. Nah, setelah source code-nya sudah kita isi, selanjutnya kita bikin main balok. Nah, main balok ini kita isi source code yaitu berupa public static void main string balok sama dengan new balok. Nah, setelah kita isi source code-nya seperti berikut, selanjutnya kita bikin GUI balok untuk menjalankan dari kelas balok dan main balok tadi. Nah, pertama kita bikin desain GUI seperti berikut dengan mengganti variabel name setiap text field dan mengganti variabel button dengan button 1, nggak diganti juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita action button, lalu kita masukkan source code-nya sebagai berikut. Nah, setelah di running, maka keluarlah desain GUI sebagai berikut. Selanjutnya ialah materi overrider dan overriding. Nah, overrider dan overriding ialah sebuah kemampuan yang memperbolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama namun parameter yang berbeda. Pada metode overloading, perbedaan parameter mencakup jumlah parameter, tipe data dari parameter. Overriding adalah kemampuan dari subclass untuk memodifikasi metode dari superkelasnya dengan cara mendefinisikan kembali metode superkelasnya namun masih dengan nama dan parameter yang sama tetapi isi statement berbeda-beda. Nah, beberapa aturan overriding ialah parameter yang dapat pada metode overriding di subclass harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class.
Yang kedua, aturan hak akses. Hak akses method overriding di subclass tidak boleh lebih ketat dibanding dengan hak akses method pada parent class. Nah, beberapa contoh langkah-langkah implementasi overloading dan overriding dalam program. Nah, berikut saya sudah membuat kelas hewan dan sudah mengisi source code-nya. Kemudian saya juga udah membuat kelas kucing yang terdapat pada PKB4 inheritance, lalu diubah script menjadi seperti pada halaman berikut. Pada ini diubah scriptnya. Terus selanjutnya kita buat kelas main yang terdapat pada PKB inheritance juga yang lalu. Kemudian kita ubah scriptnya menjadi seperti berikut source code-nya. Nah, setelah kita running, mendapatkan hasil seperti berikut, yang mana pada kelas hewan telah dideklarasikan method makan, kemudian pada kelas kucing method makan di override dengan nama yang sama, namun isi statement method berbeda, serta pada kelas kucing juga melakukan overloading method maka dengan menambahkan parameter food. Nah, selanjutnya ialah abstrak. Nah, abstrak sendiri adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi, tidak bisa dibuat menjadi objek, dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Abstrak kelas digunakan di dalam inheritance atau pewaris kelas untuk memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstrak kelas. Abstrak kelas digunakan untuk membuka struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Nah, beberapa aturan-aturan dalam Java pada penggunaan metode abstrak dan kelas abstrak sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya kelas yang di dalamnya terdapat abstrak method harus dideklarasikan sebagai abstrak kelas. Selanjutnya ialah abstrak kelas tidak dapat diinstansiasi tetapi harus diturunkan. Nah, abstrak kelas tidak dapat diinstansiasi menjadi objek dari kelas abstrak, tetapi kita dapat mendeklarasikan suatu variabel yang bertipe abstrak kelas dan membuat instansi dari variabel tersebut yang bertipe kelas turunan dari abstrak kelas tersebut. Ada yang namanya upcasting dan downcasting. Nah, upcasting ini adalah salah satu cara untuk casting atau mengkonversi objek dari tipe subclass atau kelas turunan ke tipe subclass atau kelas parent ke arah atas pada hierarki pewarisan. Sedangkan downcasting adalah salah satu cara untuk casting atau mengkonversi objek dari tipe superclass atau kelas parent ke tipe subclass atau kelas turunan. Selanjutnya ialah sebuah kelas abstrak dapat berisi method abstrak maupun method yang tidak abstrak. Abstrak method tidak boleh mempunyai body method, hanya dideklarasikan headernya saja. Nah, berikut contoh implementasi abstrak yang telah saya buat. Nah, yang pertama kita pindah tadi ini bab 3 inheritance. Ini kan bab 3 inheritance ini pada segitiga ini, source code segitiga kan seperti berikut. Nah, pada bab abstrak source code segitiga itu kita ubah menjadi public abstract class. Begitupun Prisma dan Limas. Prisma dan Limas diubah menjadi bentuk abstrak. Nah, selanjutnya setelah kita ubah bentuknya menjadi bentuk abstrak, pada bagian GUI segitiga ubah source code pada button hitung menjadi source code. Pada button hitung kita ubah source code-nya menjadi seperti berikut. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan source code pada combo box. Pada combo box di GUI combo box sebagai berikut source code-nya. Nah, ketika di running program, apabila berhasil maka akan menghasilkan tampilan seperti berikut ini jika kita running. Nah, seperti berikut ini. Kita isi asal aja. Oke. Kita run lagi, satu lagi buat Limas. Kita isi. Oke.
Nah, demikianlah tugas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.